Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang berbahagia, kehidupan di dunia ini ada yang unik, ada yang standar gitu ya. Yang unik ini sesuatu yang tidak umum, kira-kira seperti itu. Sehingga di hadisnya Nabi itu dijelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadhi'a. Nabi bersabda kepada kita, ada 6 hal yang aneh tapi nyata gitu. Ada hal yang unik tetapi ternyata nyata gitu. Apa itu? Yang pertama, gharibatun fi sittati mawadhi'a. Al masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fi. 6 hal yang dirasa aneh. Itu yang pertama adalah masjid itu menjadi aneh ketika dibangun di lingkungan di mana para penduduknya tidak ingin sholat 5 waktu. Kalau ada masjid kok kemudian tidak ada yang memakmurkan, itu kan ya aneh. Untuk apa capek-capek dibangun kalau kemudian masjid itu tidak dijadikan sebagai pusat untuk bagaimana merawat iman. Maka bersyukurlah bagi saudara-saudara yang oleh Allah rumahnya didekatkan masjid, sehingga pada saat sholat 5 waktu itu ada azan yang dikumandangkan, kita bisa bersegera untuk datang ke masjid dalam rangka untuk sholat berjamaah. Masya Allah, subhanallah, ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa. Maka masjid itu akan menjadi aneh kalau kemudian di sekitarnya banyak orang yang tidak sholat. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang aneh karena rumah kita dekat dengan masjid tetapi tidak berkeinginan untuk memakmurkan masjid. Yang kedua, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Mushaf atau Al-Qur'an itu menjadi aneh di rumah yang dimana di situ hanya dijadikan sebagai hiasan, Al-Qur'an tidak dibaca. Padahal di dalam sebuah hadis Rasulullah memerintahkan kepada kita, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya bacaan Al-Qur'an itu kelak nanti akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Maka kita ini diingatkan, zainu buyutakum bil Qur'an bi qiraatil Qur'an. Hiasilah rumahmu itu dengan membaca Al-Qur'an. Tentu rumah yang sering digunakan membaca Al-Quran akan mendapatkan keberkahan. Sebaliknya kalau rumah itu setiap hari itu dipakai berantem gitu ya, kayak apa ini, kapal pecah gitu ya, setiap hari anaknya ribut dengan orang tuanya atau anak sama anak ribut, Masya Allah. Maka hiasilah rumah kita itu dengan membaca Al-Quran. Apalagi kalau kemudian kita membaca Al-Quran sak maknani, membaca Al-Quran dengan maknanya, tentu akan mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa. Yang ketiga, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiki. Al-Quran itu akan menjadi aneh apabila dipelihara di hatinya orang yang fasik. Karena ada orang yang lagi viral hafalan Al-Quran, tapi kemudian memblok-melok bahwa hafalan Al-Quran yang dia lakukan itu hanya memorize, sekedar mengingat. Maka sungguh sangat merugi kalau ada orang yang sudah dekat dengan Al-Quran, sudah membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak menyebabkan dia ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru Al-Quran hanya dijadikan sesuatu yang dibangga-banggakan tetapi tidak bisa memperbaiki hatinya. Naudzubillah min dzalik. Maka menjadi aneh kalau kemudian ada orang yang sudah dekat dengan Al-Quran tetapi dia tidak bisa mengambil pelajaran penting dari Al-Quran,
yang dia pelajari. Biasa hal yang semacam itu terjadi pada kaum-kaum orientalis, menjadikan Al-Quran sebagai bahan kajian tetapi kemudian tidak mendapatkan hidayah. Sehingga ada sebuah nasihat yang perlu kita ingat, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, apalagi mempelajari Al-Quran, tetapi kemudian tidak bertambah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang terjadi dia akan semakin jauh dari Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah wal mar'atul muslimah as-shalihah gharibatun fi yadi rajulin zalimin sayyidil khuluq. Aneh kalau kemudian ada orang perempuan yang muslimah, yang sholihah, tetapi kemudian dia berada di genggaman kekuasaan orang laki-laki yang perilakunya buruk, kemudian suka berbuat zalim. Maka beruntunglah bagi orang laki-laki yang punya istri yang sholihah, atau sebaliknya beruntunglah bagi perempuan-perempuan yang sholihah yang bisa memiliki suami yang muslim, yang soleh. Tentu pasangan soleh dan solihah itu pada akhirnya akan menyelamatkan keduanya. Sehingga bagaimana agar orang kalau mau memilih istri itu jangan dilihat hanya dari sisi luarnya saja, tapi pilihlah akhlaknya yang soleh, karena itu akan menyelamatkan bahtera kehidupan. Atau sebaliknya, kalau mau mencari suami, lihatlah suami yang bukan Pak Soleh namanya, tapi soleh akhlaknya, kemudian baik budi pekertinya, maka itu insya Allah akan mendatangkan kemanfaatan, dan insya Allah Allah akan memberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk selalu istiqomah membaca Al-Quran, menjadikan rumah kita dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, pasangan kita dianugerahkan kepada kita suami yang soleh atau istri yang solehah, kemudian kita senantiasa diberikan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa istiqomah untuk mengumurkan masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asma'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Akhirnya wallahu fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.